apa satu hal yang bisa Anda lakukan sedemikian rupa, sehingga dengan melakukannya, segala sesuatu yang lain akan menjadi lebih mudah atau bahkan tidak perlu. Dengan kata lain, apa one thing atau hal yang paling penting dalam hidup Anda untuk Anda capai. Nah, inilah kunci sukses, yaitu melakukan one thing. Bukan melakukan banyak hal, tetapi fokus kepada satu hal. Fokus sendiri sering disingkat menjadi FOCUS, dalam artian follow one course until successful, atau ikuti satu jalan sampai benar-benar berhasil. Nah, misalnya kalau teman-teman kebanyakan mimpi, Anda akan sulit mencapai mimpi tersebut. Kebanyakan menulis to-do list atau schedule, ya kita tidak akan dapat meraih apa yang kita cita-citakan tersebut. Maka kita akan merujuk mengenai cara mencapai hasil yang luar biasa dalam buku The One Thing, tulisan dari Jerry Keller dan Jay Papasan. Nah, buku ini terbagi secara garis besar ke dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama dia menjelaskan dulu tentang mitos, kemudian di bagian kedua adalah tentang kebenarannya, dan di bagian ketiga itu tentang mencapai hasil yang luar biasa. Nah, pada bab pertama, penulis menjelaskan tentang mitos, yang mana mitos tersebut ia sebut sebagai segala sesuatu itu sama pentingnya. Ini adalah mitos, karena tidak semua sesuatu atau hal-hal yang ada dalam hidup kita itu sama pentingnya. Selalu ada hierarki prioritas. Karena tidak semua habit, tidak semua tugas, tidak semua pekerjaan itu diciptakan sama. Misalnya kalau kita merujuk kepada hukum Pareto, ya 20% hasil itu mempengaruhi 80% lainnya. Inilah yang disebut sebagai efek domino. Nah, penulis juga menjelaskan tentang multitasking. Ini sebuah mitos juga, karena ini adalah pencuri fokus kita. Ada bias yang disebut sebagai ilusi produktivitas, bahwa ketika kita semakin menghasilkan banyak, ya kita semakin baik. Padahal multitasking itu tidak lain adalah task switching yang sebenarnya tidak efisien. Nah, karena keterbatasan otak kita itu memang tidak dirancang atau diciptakan untuk multitasking. Nah, makanya kita harus fokus kepada satu hal saja atau one thing, kualitas, kecepatan. Nah, sebaliknya kita bisa ganti multitasking menjadi chunking. Apa bedanya? Multitasking ketika dua hal, yaitu sama-sama tugas kognitif, itu dilakukan bersamaan. Sementara kalau chunking, kita bisa melakukan dua hal di saat bersamaan dengan catatan, satu hal itu adalah tugas kognitif, misalnya kayak membaca, dan satu hal lainnya adalah tugas psikomotorik, misalnya ketika kita sementara bersepeda. Itu disebut chunking, bukan multitasking. Nah, di bab selanjutnya, penulis juga menjelaskan tentang bagaimana kita mencapai one thing itu dengan menerapkan disiplin pada satu hal. Misalnya, kebiasaan yang kita latih secara kecil, sedikit demi sedikit, atau atomic habit, kalau dalam buku Atomic Habit James Clear, itu lebih worth it dibandingkan sesuatu yang kita mau langsung lakukan banyak hal. Nah, ini tidak ubahnya seperti otot, ketika kita latih setiap hari akan menciptakan sebuah rantai kebiasaan yang lebih kuat. Nah, penulis juga menjelaskan tentang bagaimana mitos tentang kekuatan kehendak. Nah, kehendak kita itu sangat-sangat terbatas setiap hari. Itu disebabkan oleh energi kita yang juga sangat terbatas. Kita tidak bisa melakukan banyak hal di dalam satu harian penuh. Nah, kita harus tentukan di mana waktu puncak kita atau waktu yang sangat produktif bagi kita. Yang dalam buku Miracle Morning disebutkan bahwa pagi itu adalah sebuah keajaiban, karena di situ banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di saat orang-orang masih sementara tertidur. Teman-teman juga bisa baca buku Make Time, itu bagaimana mengatur waktu, energi, manajemen waktu dan energi tersebut agar kita dapat meraih hasil yang lebih efektif. Nah, mitos lain juga yang dijelaskan dalam buku ini adalah bahwa hidup itu seimbang. Padahal hidup itu sangat-sangat tidak seimbang. Selalu ada yang prioritas, ada yang inferioritas. Selalu ada yang overrated, selalu ada pula yang underrated. Itulah yang disebut sebagai keadilan, bukan sama rata. Yang mana ketika kita fokus kepada satu hal, pasti hal yang lain itu harus kita nomor duakan, nomor tigakan, dan nomor empatkan, dan seterusnya. Disinilah tugas kita untuk menemukan yang mana yang paling prioritas, yang mana yang paling wanting dalam hidup kita. Mitos lain yang dijelaskan dalam buku ini adalah besar itu buruk. Kita biasa mendengar bahwa jangan kebanyakan mimpi, jangan ketinggian mimpi. Padahal mimpi yang besar itu membuat kita bertindak dengan besar pula. Dengan mimpi yang besar itu akan membuat pemicu bagi tindakan-tindakan yang besar. Kita harus menghindari pemikiran-pemikiran kecil. Saya ingat sekali ketika waktu saya mahasiswa baru, saya membaca buku yang berjudul The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz. Itu jelaskan bagaimana kekuatan berpikir besar itu memicu tindakan-tindakan besar pula.
Nah, kita masuk ke bagian kedua buku ini yang menjelaskan tentang the truth atau kebenaran dari wanting itu. Nah, misalnya ketika saya bertanya kepada teman-teman, apa wanting teman-teman? Apa yang kemudian menjadi hal atau cita-cita atau tugas yang paling prioritas, yang paling penting bagi teman-teman? Nah, kita harus bisa menunjukkan itu. Karena misalnya kalau teman-teman berdiskusi dengan orang barat itu bukan bertanya tentang siapa namamu, kamu aslinya apa, dan sebagainya, kamu anaknya siapa, tapi ia bertanya tentang what are you good at? Di mana kamu jago dalam bidang tertentu. Nah, ketika kita ditanya seperti itu, apa yang ingin kita jawab? Apakah kita ingin menjawab bahwa saya jago dalam misalnya berdiskusi saja, saya jago dalam bermain catur, saya jago misalnya dalam bermain game, saya misalnya jago dalam membaca buku, saya misalnya jago dalam nonton sosmed 2 jam setiap hari, itu akan menentukan wantingnya teman-teman. Maka kita akan mendapati kondisi di mana kita akan ditanya seperti itu. What are you good at? Ketika teman-teman ditanya apa skillnya teman-teman, maka 15 menit itu akan menjadi penentu bagi Anda untuk menentukan karirnya mau naik atau justru tidak jadi naik. Gitu. Jadi keselarasan wanting ini kita harus pastikan. Bagaimana cara memastikannya adalah satu hari itu kan ada 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Atau kalau kita konversi ke dalam 15-15 menit, itu berarti 15 menitnya itu 1% setiap hari. Jadi pastikan blok kegiatan Anda 15 menit setiap hari itu berkorelasi atau selaras dengan wantingnya teman-teman. Misalnya wantingnya teman-teman adalah ingin menyelesaikan 10.000 buku resensi video pembelajaran. Oke? Maka pastikan bahwa 15 menit setiap hari itu, 15 menit sekarang, 15 menit berikutnya, 15 menit setelahnya itu berkorelasi dengan wantingnya teman-teman, yaitu ingin menjadi orang yang memaparkan video pembelajaran 10.000 buku. Nah, begitulah ketika kita ingin membangun wanting kita. Wanting itu tidak dibangun dalam semalam, tetapi dibangun berdasarkan habit yang terus kita latih setiap hari. Kita bisa melakukan apa yang oleh Darren Hardy sebut sebagai the compound effect atau efek pelipat ganda. Ketika kekuatan tindakan kecil kita itu sedikit demi sedikit akan menghasilkan hal yang biasa karena adanya persistensi dan konsistensi. Nah, wanting ini merupakan jalan menuju jawaban yang hebat. Kita harus berpikir besar tetapi spesifik. Kita harus berpikir besar tetapi juga ekstrim. Bahkan kita bisa mencari benchmark atau idola kita siapa. Let's say misalnya ketika saya maba, saya sangat mengidolakan Mahfud MD. Maka saya mencari apa yang dilakukan Mahfud MD ketika dia mahasiswa, apa yang dilakukan Mahfud MD ketika dia selesai kuliah, buku apa yang ia pelajari, buku apa yang ia tulis, profesi apa yang ditekuni. Itu yang disebut sebagai benchmark dari wanting. Nah, selanjutnya penulis yang menjelaskan tentang 3 komitmen menuju sukses, yaitu kuasai wanting tersebut, kita harus ulang-ulang, kemudian kita harus semakin spesifik, dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ingin raih tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan faktor eksternal. Nah, di sisi lain, kita juga harus mengidentifikasi ada 4 pencuri produktivitas. Ada 4 pencuri wanting kita. Perjalanan menuju wanting ini selalu diganggu dalam tanda kutip oleh 4 pencuri ini. Yaitu siapa? Ketika kita sulit bilang tidak. Ketika kita menjadi orang yang people pleaser. Atau ketika kita yang yes man. Yang kedua adalah kalau kita takut menghadapi disrupsi, takut menghadapi kekacauan. Kita harus berdamai dengan kekacauan itu. Yang ketiga adalah kebiasaan buruk. Kita harus menentukan yang mana good habit, mana bad habit. Misalnya dalam buku Wendy Wood dijelaskan dengan sangat rapinya bagaimana mengidentifikasi perbedaan antara kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk tersebut. Dan yang keempat adalah lingkungan yang negatif atau toksik. Ketika kita menghadapi lingkungan yang toksik, pada gilirannya akan membawa kita menjadi pribadi yang toksik juga. Nah, wanting ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan sama sekali. Jadi kita harus larut dalam prosesnya, bukan hanya terpaku pada hasil. Karena ini adalah proses berkelanjutan dan konsistensi lagi-lagi menjadi kunci. Misalnya, kalau teman-teman dalam suatu kesempatan wantingnya itu harus diadaptasi, harus dievaluasi. Never mind, itu adalah bagian dari perjalanan wanting Anda. Jangan saklek misalnya, saya ingin jadi dosen. Ya itu wantingnya terlalu rendah gitu. Wanting itu harus lebih tinggi. Karena salah satu persyarat wanting itu harus besar, sesuatu yang sulit dicapai agar kita semakin semangat setiap hari ketika kita bangun pagi. Nah, menjalani wanting Anda harus ditentukan dengan mengidentifikasi apa satu hal yang paling ingin Anda capai.
Nah, kalau saya membaginya ke dalam 5, spiritual, intelektual, sosial, fisikal, finansial, dalam 5 area tersebut, tentukan masing-masing wantingnya apa. Dan ambil tindakan, jangan tunda untuk sampai kepada wanting yang paling utama dari seluruh rangkaian wantingnya teman-teman. Nah, kita harus kuasai waktu kita dengan time blocking, tetap prioritaskan ada prioritas A yaitu penting mendesak, prioritas B penting tidak mendesak, C dan seterusnya. Kita harus hindari gangguan, misalnya kalau dalam buku Indestructible yang sudah dijelaskan juga oleh Nir Eyal dalam bukunya, ini juga sudah kita resensi di platform resensi, yang menjelaskan tentang bagaimana lingkungan yang toksik itu, sosial media, rapat yang terlalu banyak, itu pada gilirannya akan membawa kita akan tidak sampai kepada wanting kita. Maka biasa saya menerapkan jadwal khusus ini yang selalu saya ulang-ulang kepada teman-teman. Yaitu dalam 24 jam itu kita bagi 4, 6, 6, 6, 6. 6 jam pertama waktu produktif, waktu kerja. 6 jam kedua adalah waktu recovery, yaitu ketika kita tidur. 6 jam ketiga adalah waktu kreatif. Dan 6 jam terakhir adalah waktu bersosialisasi. Ketika kita bersosialisasi dengan Tuhan 2 jam, ketika bersosialisasi dengan sesama makhluk 2 jam, dan ketika bersosialisasi dengan diri sendiri atau me time 2 jam juga. Nah, tidak lupa juga penulis menjelaskan tentang perjalanan menuju wanting ini, kita harus merangkul orang-orang yang memiliki visi sejiwa atau apa yang oleh Katie Milkman sebut sebagai social habit. Karena social habit ini merupakan dukungan penting untuk kita dapat saling mengingatkan dan berbagi tanggung jawab. Nah, selain itu, social habit ini pada gilirannya akan membuat kita akan terinfluence satu sama lain. Misalnya kita lagi malas, ya teman kita lagi rajin, itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sebagai penutup, dalam buku The One Thing ini, kita harus menerapkan prinsip One Thing, kita temukan apa yang betul-betul yang menjadi prioritas kita, fokus dan sederhanakan, jangan terlalu banyak, dan kita refleksi setiap hari, apakah saya sudah menemukan One Thing, apakah saya telah menjalani One Thing saya, dan apakah saya harus mengevaluasi One Thing saya. Selamat menjalani The One Thing teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.